Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita pada mata kuliah pembelajaran IPS MI atau SD. Dengan saya, Aulia Ma'rifatul Jannah dengan NIM 1262052121148. Dengan materi kita pada hari ini yakni prinsip-prinsip pembelajaran IPS MI atau SD. Pengertian prinsip pembelajaran IPS MI atau SD. Prinsip pembelajaran IPS, MI, atau SD merupakan kiat-kiat pendidik dalam menciptakan suasana pembelajaran IPS, MI, atau SD yang kondusif, sehingga peserta didik dapat lebih aktif dan bergairah belajar, simpati, dan menyenangkan. Prinsip pembelajaran dapat membantu pendidik dalam memilih tindakan yang tepat. Pendidik dapat terhindar dari tindakan yang kelihatannya baik, tetapi nyatanya tidak berhasil meningkatkan hasil belajar peserta didik. Prinsip pembelajaran merupakan salah satu usaha pendidik dalam menciptakan dan mengkondisikan situasi pembelajaran agar peserta didik melakukan kegiatan belajar secara optimal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran IPS, MI, atau SD. Prinsip-prinsip atau pedoman dasar pembelajaran IPS di MI sebagaimana yang terdapat dalam buku lapis PGMI antara lain ada 8. Yang pertama ada integrate atau terpadu, yang kedua ada interaksi, yang ketiga ada kesinambungan dan perubahan, yang keempat ada kooperatif, yang kelima ada kontekstual, yang keenam ada problem solving, yang ketujuh ada inquiry, dan yang terakhir yakni ada keterampilan sosial. Prinsip yang pertama yakni integrate. Integrate atau integrasi adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Dalam konteks ini, integrasi adalah satu kesatuan antar disiplin ilmu sosial yang saling terkait. Dengan demikian, dalam penyampaian materi, pembelajaran IPS dapat dilaksanakan dengan memadukan antar disiplin ilmu yang terkait, sehingga pembelajaran IPS dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait. Misalnya, kegiatan ekonomi penduduk. Dalam hal ini ditinjau dari persebaran dan kondisi fisis geografis yang tercakup dalam disiplin geografi. Prinsip yang selanjutnya ada interaksi. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Timbulnya interaksi disebabkan oleh dorongan saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik itu kepuasan, ingin diperhatikan, dan ingin mendapat kasih sayang. Prinsip yang selanjutnya ada kesinambungan dan perubahan. Seperti halnya pembelajaran yang lain, dalam pembelajaran IPS juga harus bersinambung, karena pada dasarnya materi dan pemahaman peserta didik harus selalu sambung menyambung, sehingga peserta didik lebih mudah dan cepat memahami materi yang disampaikan. Selain harus bersinambung, pembelajaran IPS juga harus mengikuti perubahan. Hal ini karena manusia sebagai objek utama pembelajaran IPS terus mengalami perubahan sesuai dengan berjalannya waktu serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu prinsip yang selanjutnya ada kooperatif. Dalam pembelajaran IPS, siswa dilatih memahami hubungan sosial secara langsung dalam proses pembelajaran dan pendidik dapat menggunakan sistem atau strategi cooperative learning ini sebagai salah satu pembelajaran langsung dalam proses pembelajaran IPS. Prinsip yang kelima ada kontekstual, yaitu dalam proses pembelajaran, peserta didik diarahkan untuk belajar tidak hanya dari materi yang bersumber dari buku saja, akan tetapi dari materi yang bersifat ada di sekitar peserta didik, baik lingkup keluarga, teman sebaya, maupun lingkungan lain. Prinsip yang keenam ada problem solving. Dalam pembelajaran IPS di SD atau MI, peserta didik juga dididik supaya mampu mengetahui, memahami, dan mencari solusi dalam masalah sosial yang terjadi pada diri peserta didik beserta lingkungan di sekitarnya. Karena dalam pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dilibatkan meneliti informasi yang spesifik untuk sampai pada kesimpulan yang belum ditetapkan sebelumnya. Prinsip yang selanjutnya ada inquiry.
Salah satu prinsip dalam pembelajaran IPS di MI ini bertujuan untuk merangsang kemampuan bertanya, menyelidiki, meneliti, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang fungsi prinsip-prinsip pembelajaran IPS, MI, atau SD. Fungsi prinsip-prinsip ilmu pendidikan sosial di MI atau SD adalah agar anak-anak ini memiliki hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama, agar peserta didik dapat mensistemasikan bahan, informasi, atau kemampuan yang telah dimiliki tentang manusia dan lingkungannya menjadi lebih bermakna. Yang kedua, agar peserta didik dapat lebih peka dan tanggap terhadap berbagai masalah sosial secara rasional dan bertanggung jawab. Yang ketiga, agar peserta didik dapat mempertinggi rasa toleransi dan persaudaraan di lingkungan sendiri dan antara manusia. Lalu yang terakhir, agar peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Nah, sudah selesai pembahasan kita tentang prinsip-prinsip pembelajaran IPS di MI atau SD. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi dalam pembelajaran IPS selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.